Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini adalah audio yang ke-23 dari pembahasan kitab Qawaid Quraniyah 50 kaidah Qurani terkait dengan kehidupan. Dan kita sudah sampai di kaidah yang ke-23, Al-Qaidatus Tsalitsatu wal Ishrun, di mana kaidah yang ke-23 ini berbunyi wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah tersebut dari pintu-pintunya. Di mana kaidah ini merupakan penggalan dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 189. Dan kaidah ini lengkapnya dalam ayat tersebut adalah yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi, tentang hilal bulan. Maka katakanlah bahwasanya hilal dan bulan pergerakannya merupakan pedoman waktu bagi manusia, juga pedoman waktu bagi ibadah haji. Dan tidaklah termasuk kebajikan tatkala kalian masuk ke dalam rumah dari atap, dari punggungnya, tetapi kebajikan yang sejati adalah ketakwaan. Dan masuklah ke dalam rumah-rumah tersebut dari pintu-pintunya seperti biasa, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir ketika menafsirkan ayat ini, bahwasannya orang-orang jahiliyah dahulu ini menganggap jika mereka selepas pulang ibadah haji, mereka menganggap bahwasannya termasuk di antara kebajikan memasuki rumah tidak dari pintu tetapi dari atas. Padahal itu tidak disyariatkan. Jika ingin berbuat kebajikan, maka bertakwalah. Jangan membuat-buat hal yang baru seperti itu. Silakan masuk ke rumah dari pintunya seperti biasa. Tetapi kalau kalian ingin berbuat baik, maka bertakwa. Itulah kebajikan yang sebenarnya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ayatnya sebenarnya wa'tul buyuta min abwabiha terkait makna sesungguhnya, yaitu masukilah rumah dari pintu-pintunya. Tetapi kemudian para ulama, dan ini juga ditafsirkan oleh sebagian as-salafus saleh, kemudian meluaskan maknanya, karena memang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan barometer adalah keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Sebab turunnya ayat mungkin terkhusus pada satu kasus, tetapi ketika lafalnya umum, maka berlaku pada hal-hal lain yang masuk ke dalam lafal tersebut. Termasuk ini, wa'tul buyuta min abwabiha. Ini kemudian penerapannya sangat luas. Yang pertama adalah
agar kemudian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah cara satu-satunya untuk kemudian menuju ridhonya sampai ke surga. Seolah-olah dikatakan, kalau kalian ingin masuk rumah, maka masukilah rumah dari pintunya. Maka kalau kalian ingin mencapai keridhaan Allah, ingin masuk surga, maka jalan satu-satunya adalah kalian masuk melalui pintunya, yaitu pintunya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kemudian adalah sebuah hal dari perluasan makna wa'tul buyuta min abwabiha, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, di mana beliau menyinggung hal ini kemudian mengatakan allati hiya qaidatun min qawaidisy syar', yakni melakukan sesuatu dengan caranya, memasuki sebuah tempat dari pintunya, melakukan apapun, mencapai tujuan dengan cara-cara yang memang sudah tergariskan untuk itu, adalah merupakan kaidah dari sekian kaidah penting agama. Termasuk juga bentuk penerapan dari kaidah ini adalah agar kita tatkala melihat ada sebuah tujuan yang mulia, cita-cita yang tinggi, maka langsung harusnya perhatian kita tidak hanya terbatas pada cita-cita tadi, pada tujuan yang mulia tadi, tetapi juga kemudian langsung mencari di mana pintunya. Langsung kemudian berusaha menemukan apa cara-cara terbaik, apa cara-caranya, langkah-langkahnya untuk kemudian mencapai goal tadi. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah, masukilah rumah dari pintunya. Penerapan kaidah yang ketiga adalah bahwasannya melakukan rekayasa dalam syariat, dalam agama yang tercela, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Mengapa? Karena rekayasa berarti Anda berusaha mencapai sebuah tujuan, tetapi caranya bukan cara yang seharusnya. Anda bermain-main di caranya. Anda memasuki rumah tidak dengan pintunya tapi melalui jendela misalnya. Tentu ini hal yang tidak baik. Karena Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di antara bentuk penerapan kaidah ini adalah agar kemudian seorang muslim, terutama mujtahid, ini tidak menggunakan rekayasa-rekayasa yang tercela demi memuluskan tujuannya meskipun tujuannya baik. Beliau sebutkan ini dalam I'lamul Muwaqqi'in. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bentuk penerapan kaidah ini di antaranya adalah dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun, ilmu yang syar'i ataupun ilmu yang kita sebut dengan ilmu umum seperti kedokteran, teknik, ilmu sosial, ekonomi, hukum. Nah, tentu jika ingin menguasai ilmu-ilmu ini, maka wa'tul buyuta min abwabiha, Anda harus masuk melalui pintunya. yakni Anda tidak bisa menjadi pakar tiba-tiba tanpa melalui jenjangnya, tanpa kemudian berguru pada pakar-pakarnya. Wa'tul buyuta min abwabiha, masukilah rumah dari pintunya. Karenanya Rasul sendiri menyinggung hal ini dengan mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Rasul menyebutkan adanya tariq, adanya jalan untuk mencapai ilmu yang seseorang ini kemudian Allah mudahkan jalannya ke surga kalau dia kemudian tetap teguh salaka tariqan, berjalan di atas jalan tadi. Penerapan kaidah yang kelima adalah dalam mencari rezeki pun sama. Anda ingin jadi orang kaya, Anda ingin sukses di karir, wa'tul buyuta min abwabiha, masukilah rumah dari pintunya. Juga penerapan kaidah yang keenam dari kaidah ini adalah saat kita kemudian berkomunikasi dengan orang lain, dengan sesama manusia, wa'tul buyuta min abwabiha, masukilah rumah dari pintunya. Dan setiap orang
memiliki latar belakang yang berbeda. Untuk kemudian Anda bisa masuk ke dalam pembicaraan dengannya, larut akrab dengannya, maka ada pintu yang harus Anda lewati. Harus Anda masuk melalui pintu itu, dan pintu ini tentu saja misalnya adalah topik-topik tertentu dalam pembicaraan, atau misalnya mengucapkan salam, atau kemudian berpapasan sambil tersenyum, semisalnya. Dan masing-masing orang memiliki pintunya untuk kemudian kita bisa involve dengan orang tersebut, bisa akrab, bisa masuk dalam pembicaraannya, dan kemudian mungkin berlanjut ke dalam mendakwahkannya ke dalam kebaikan, atau mungkin masuk ke dalam pembicaraan bisnis jika memang itu merupakan salah satu tujuan kita. Yang terpenting adalah waqtul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah-rumah dari pintunya. Juga termasuk penerapan kaidah ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Saidul Khatir, di mana beliau menceritakan ada orang yang mengadukan kepada saya, dia ini membenci istrinya. Tetapi dia mengatakan saya tidak mampu menceraikannya karena beberapa perkara. Yang pertama adalah karena saya memiliki banyak hutang dari dia. Ini saya berhutang banyak secara finansial darinya. Juga karena sabarku sedikit, aku memiliki kesabaran yang payah, sehingga aku sulit sekali kemudian menahan diriku dari mengadu. Demikian. Maka kemudian dikatakan oleh Ibnu Jauzi kepada orang ini, sungguh apa yang engkau katakan ini, apa yang kau perbuat tidaklah berguna. Wa innama tu'tal buyutu min abwabiha. Sementara rumah-rumah tidaklah kemudian dimasuki kecuali pasti dari pintunya. Ini kata Ibnu Jauzi, menyitir ya, mengiktibas firman Allah. Maka hendaklah engkau ini berduaan dengan dirimu menyendiri, yakni, sehingga kemudian engkau menyadari dosa-dosa kesalahan-kesalahan engkau, dan engkau sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah, bertaubat. Adapun engkau mengeluh ke sana dan kemari, maka itu tidak berguna. Karena itulah, kata Ibnu Jauzi, Al-Hasan Al-Basri pernah berkata tentang Hajjaj bin Yusuf, uqubatun minallahi lakum fala tuqabilu uqubatahu bisayf wa qabiluha bil istighfar. Dia, Hajjaj ini, gubernur Irak yang sangat kejam di zamannya, dan Al-Hasan Al-Basri tinggal di Basrah, salah satu kota di Irak, berarti di bawah kekuasaan Al-Hajjaj. Beliau mengatakan Hajjaj ini adalah hukuman dari Allah atas kalian. Maka janganlah kalian kemudian merespon hukuman Allah ini dengan pedang, tetapi responlah dengan istighfar. Panjang kemudian Ibnu Jauzi menasihati orang ini, yang intinya adalah bahwasanya segala sesuatu dari permasalahan hidup ini ada caranya untuk menyelesaikannya, dan belum tentu kemudian cara untuk menyelesaikan masalah A cocok untuk kemudian menyelesaikan masalah B. Karena masing-masing rumah memiliki pintunya, waqtul buyuta min abwabiha. Demikian beberapa penerapan dari kaidah yang berharga ini, agar kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita pintu-pintu agar kita masuk ke dalam tujuan-tujuan mulia kita, dan memudahkan kita untuk kemudian masuk ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik, kemudahan, pertolongan, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.